Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menerangkan tentang konsep, isi, dan luas pengertian. Anggota dari kelompok 3 yaitu 1. Alfalaili Nur Maulida NIM 195021007, Siva Putri Pitaloka NIM 195021008, Hesti Renilia Septiani NIM 195021009. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian. Pengertian adalah bagian dari unsur dari keputusan, sesuatu yang harus kita temukan sebelum kita sampai kepada sebuah keputusan. Pengertian merupakan gambaran dari suatu akal budi yang abstrak mengenai substansi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Putri Pitaloka, NIM 8 dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang konsep. Dalam logika, konsep diartikan sebagai hasil tangkapan manusia mengenai suatu objek. Pengertian ini jika diungkapkan dalam bentuk kata atau kata-kata dan disebut term. Jadi, term itu terdiri dari satu kata saja, maka disebut sebagai term tunggal. Misalnya, manusia, kursi, meja, kuda, apel, dan sebagainya. Dan sebaliknya, jika terdiri atas lebih dari satu kata disebut term majemuk. Misalnya, tarian modern, ketua jurusan, pesawat, luar angkasa, dan sebagainya. Setiap konsep selalu memiliki dua aspek, yaitu aspek komprehensi atau denotasi dan aspek ekstensi atau konotasi. Komprehensi adalah ciri-ciri atau unsur-unsur yang mewujudkan konsep bersangkutan. Jadi, unsur-unsur konstitutif dari objek tersebut. Misalnya, ciri-ciri atau unsur dari mobil adalah berroda minimal 4, bermesin 4 tak, kekuatan mesin 500 cc ke atas, mampu mengangkut penumpang minimal 2 orang, berbahan bakar minyak. Contoh lain, unsur-unsur dari konsep serangga. Binatang mengalami metamorfosis, bagian dada beruas 3. Setiap ruas mempunyai kaki. Badan terdiri dari 3 bagian, yakni kepala, dada, dan perut. Mempunyai 2 pasang sayap. Susunan syarafnya disebut ganglion atau sistem tali. Berikut penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Renilia Septiani, NIM 1950210009. Di sini saya akan menjelaskan isi pengertian. Kalau ada orang bertanya, apa sebetulnya yang dimaksudkan dengan mengatakan rumah, maka yang ditanyakan adalah menyangkut isi pengertian atau isi kata rumah itu. Artinya, kalau kita meminta seseorang menjelaskan apa yang dimaksud dengan perkataannya, maka sebetulnya kita menanyakan isi pengertian kata tersebut. Singkatnya, isi pengertian adalah semua unsur yang termuat dalam pengertian itu. Misalnya, rumah itu terbuat dari semen. Apa yang dimaksud kiranya cukup jelas. Kalau ada orang yang belum mengerti apa itu semen, kita dapat menerangkan dengan menunjukkan beberapa contoh semen. Selanjutnya, luas pengertian. Pengertian manusia mulai dengan melihat atau mengalami hal-hal konkret. Berdasarkan pengamatan indriawi, akal budi membentuk pengertiannya. Pengertian akal budi nyatanya lebih luas atau lebih umum daripada barang konkret yang kita amati. Melihat tumbuh-tumbuhan tertentu dapat terbentuk pengertian pohon. Pengertian yang ditunjuk oleh kata pohon
juga berlaku untuk pohon kecil atau besar. Melihat pohon ara, pohon kelapa, pohon rambutan, terbentuk pengertian tumbuhan. Tiap pengertian itu memiliki lingkungannya sendiri. Lingkungan itu berisikan semua barang yang disebut dengan pengertian kata tersebut. Contoh pengertian kerbau. Pengertian kerbau meliputi semua kerbau, entah itu besar, kecil, kurus, gemuk, putih, hitam, dan lain-lain. Binatang lain seperti kelinci, kucing, sapi ada di luar lingkungan kerbau. Dengan demikian, luas pengertian berarti benda-benda atau lingkungan realitas yang dinyatakan oleh pengertian atau kata tertentu. Akan tetapi, tidak semua pengertian atau kata itu sama luasnya. Misalnya, kata berlaku untuk kerbau saja. Tetapi, perkataan binatang lebih luas karena pengertian binatang meliputi kerbau, kuda, anjing, tikus, dan lain-lain. Yang terakhir, hubungan luas isi dan luas pengertian. Antara isi dan luas pengertian terdapat suatu hubungan. Ada hubungan itu kiranya tidak dapat disangkal, tetapi manakah sifat hubungan itu? Sifatnya dapat dijabarkan sebagai berikut. Semakin banyak isinya, semakin kecil luasnya. Semakin banyak isinya hanyalah mengatakan bahwa benda yang ditunjukkan itu menua di semakin konkret. Sebaliknya, semakin sedikit isinya, semakin lingkungannya. Ini pun hanyalah menyatakan bahwa apa yang ditunjukkan itu menjadi semakin abstrak. Contoh, semakin tebal atau banyak isi konsep calon karyawan yang dibutuhkan, misalnya minimal berusia 24 tahun, lulus sederajat, mempunyai pengalaman bekerja minimal 4 tahun, belum menikah, akan semakin sedikit individu yang memenuhi syarat. Terima kasih. Wassalamualaikum.